Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuba dengan nomor induk mahasiswa 19081070054. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian bilangan bulat. Nah, ada yang tahu pengertian bilangan bulat itu apa? Ya, benar. Jadi, pengertian bilangan bulat ini hanya dengan memiliki suatu pengetahuan tentang bilangan cacah saja, belum mampu menjawab masalah baik dalam matematika maupun masalah komputasi dan masalah pada kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, himpunan bilangan cacah ini memiliki beberapa kekurangan. Sebagai contohnya, tidak ada bilangan cacah yang membuat kalimat 7 ditambah X sama dengan 5 atau 6 ditambah Y sama dengan 0 menjadi pernyataan yang benar. Contoh lainnya yaitu himpunan bilangan cacah tidak tertutup pada pengurangan karena 3 dikurangi 7 sama dengan X. Misalnya, tidak mempunyai jawaban bilangan cacah. Oleh karena itu, para ahli matematika mengkonstruksikan atau menciptakan bilangan yang tidak dikenal dengan nama bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu diciptakan dengan cara sebagai berikut. Untuk setiap bilangan cacah, misalnya 3, kita gunakan dua simbol baru yaitu positif 3 dan negatif 3. Simbol yang diawali dengan tanda plus kecil terletak sedikit ke atas mewakili bilangan positif. Misalnya positif 3 mewakili bilangan positif 3. Biasanya tanda plus ini dihilangkan dalam menyatakan bilangan positif, sehingga positif 3 berarti 3. Nah, selanjutnya untuk menyatakan suatu bilangan positif, kita hanya menulis simbolnya saja tanpa ada awalan tanda plus di atasnya. Simbol bilangan yang diawali dengan tanda min kecil di atas sedikit di atas mewakili bilangan negatif, misalnya negatif 3 mewakili bilangan negatif 3. Nah, di sini juga kita harus perlu memperhatikan bahwasannya bilangan 0 itu adalah suatu bukan bilangan positif dan bukan bilangan negatif. Sehingga dalam menulis simbol ini, bilangan 0 kita tidak perlu menumbuhkan tanda plus atau tanda minus di depannya. Nampaknya bahwa untuk setiap bilangan cacah n ada bilangan negatif n. Untuk bilangan cacah ada 1 dan negatif 1, 2 dan negatif 2, 3 ada negatif 3 dan seterusnya. Dengan demikian, untuk masing-masing bilangan cacah positif yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dengan berturut-turut ada bilangan negatif sebagai pasangannya yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya ya. Bilangan terakhir
bisa disebut dengan bilangan negatif. Bilangan caca maupun bilangan bulat negatif disebut bilangan bulat. Gabungan dari himpunan semua bilangan caca dan himpunan semua bilangan bulat negatif disebut himpunan semua bilangan bulat. Nah, pada penjelasan 1 tuh himpunan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5, dan seterusnya disebut himpunan bilangan bulat negatif. Nah, untuk penjelasan yang kedua, gabungan himpunan semua bilangan caca dan himpunan semua bilangan bulat negatif yaitu himpunan dari negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Dan untuk ke positifnya kita harus dari 0. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu bisa disebut dengan himpunan bilangan bulat. Untuk penjelasan yang ketiga, bilangan caca yang bukan 0 yaitu bilangan asli disebut juga bilangan bulat positif. Dengan kata lain, himpunan semua bilangan bulat terdiri atas yang pertama, bilangan bulat positif atau bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, dan sebagai seterusnya. Yang kedua, bilangan bulat 0 yaitu hanya 0 saja yang bertempat di tengah-tengah. Jadi untuk 0 ini ditempatkan di tengah-tengah. Yang ketiga, bilangan bulat negatif yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Nah, kadang-kadang kita berpikir itu bilangan caca itu bisa disebut juga dengan bilangan bulat yang tak negatif. Jadi bilangan bulat dapat dinyatakan pada garis bilangan sebagai berikut. Secara intuitif dapat kita sajikan atau kita kaji bahwa 1 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 1 ditambah positif 1 atau 1 sama dengan 0, dan seterusnya. Dalam hal ini kita dapat dikatakan bahwa negatif 1 itu merupakan lawan atau inverse penjumlahan dari 1, dan 1 merupakan lawan dari negatif 1. Pada umumnya atau secara umumnya n kecil bukan n besar, yaitu lawan dari n dan negatif n untuk setiap bilangan cacah n. Perlu kita perhatikan bahwa lawan suatu bilangan bulat positif adalah bilangan bulat negatif, dan lawan suatu bilangan bulat negatif adalah
bilangan bulat positif. Jadi sekarang kita harus memperhatikan dengan teliti. Bilangan bulat itu 1 dan negatif 1 pada garis bilangan, bahwa kedua titik itu yang bisa menyatakan bilangan bulat ini berjarak sama dari titik yang menyatakan bilangan 0 yang ditempatkan di tengah-tengah, tetapi terletak pada pihak yang berlawanan dari 0. Hal ini juga berlaku untuk 2 dan negatif 2, 3 dan negatif 3. Setiap pasangannya bilangan bulat dan lawannya. Seperti halnya pada bilangan cacah. Pada bilangan bulat juga bisa dikenal dengan adanya suatu relasi yang sama dengan relasi urutan. Pada relasi yang sama dengan berlaku sifat sebagai berikut. Yang pertama itu sifat Yang pertama itu sifat reflektif. Nah, sifat reflektif ini untuk sebarang bilangan bulat A berlaku A sama dengan A. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. 3 sama dengan 3. Negatif 5 sama dengan negatif 5. Jadi menggabungkannya itu harus berlawanan. Kayak tadi, positif dengan positif, negatif ya dengan negatif. Contohnya yang tadi saya udah jelasin tadi, 3 sama dengan 3, negatif 5 dengan negatif 5. Nah, untuk yang kedua, sifat simetris. Nah, pada sifat simetris ini, untuk sebarang bilangan bulat A dan B berlaku jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Sebagai contohnya yaitu 8 sama dengan 3 ditambah 5, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi pada sifat simetris ini kayak membalikan suatu contoh bilangan bulat. Kayak misalkan yang tadi saya udah jelasin, 8 sama dengan 3 tambah 5, 5 tambah 3 sama dengan 8. Yang ketiga, sifat transitif, yaitu untuk sebarang bilangan bulat A, B, dan C itu berlaku jika A sama dengan B, B sama dengan C. Sebagai contohnya yaitu 9 sama dengan 3, 3 ditambah 6 sama dengan 4, 4 ditambah 5, maka 9 sama dengan 4 ditambah 5. Ya, mohon maaf kalau misalkan dalam penjelasan materi yang sudah saya jelasin tadi ada salah-salah kata ataupun kurang tepat dalam penjelasannya. Mohon maaf, kurangnya lebih dimaafkan. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.